kiss me out of the bearded barley nightly beside the green, green grass. Dalam penelitian uji hipotesis asosiatif, kelompok kami melakukan penelitian mengenai pengaruh kepuasan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung terhadap kualitas pelayanan kantin Universitas Bangka Belitung. Diambil sampel sebanyak 50 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan menggunakan metode random sampling menggunakan G-Form dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Berikut adalah persentase pertanyaan yang kami ajukan. Yang pertama, bagaimana Anda menilai kebersihan kantin, yang dimana persentasenya 46% berwarna hijau yaitu kurang bersih. Lalu, seberapa ramah staf kantin terhadap pelanggan, dengan persentase 44% berwarna merah yaitu ramah. Lalu, bagaimana Anda menilai kecepatan layanan di kantin, dengan persentase 54% berwarna orange yaitu cukup cepat. Dari data persentase pertanyaan tersebut diperolehlah min dan standar deviasi yang dihitung menggunakan SPSS, yang dimana min untuk kebersihan kantin 2,5200, min untuk keramahan staf kantin 3,7400, min untuk kecepatan pelayanan kantin yaitu 3,2400, sehingga min untuk kepuasan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yaitu 3,1200. Lalu untuk standar deviasi kebersihan kantin yaitu 0,76238, untuk keramahan staf kantin 0,75078, untuk kecepatan pelayanan kantin 0,68690, sehingga standar deviasi kepuasan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 0,71827. Yang dimana nilai 1 tidak puas, nilai 2 kurang puas, nilai 3 cukup puas, nilai 4 puas, nilai 5 sangat puas. Dari data di atas menunjukkan kepuasan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis terhadap kebersihan kantin sebesar 2,52 yaitu kurang puas, keramahan staf kantin sebesar 3,74 yaitu cukup puas, lalu kecepatan pelayanan kantin sebesar 3,12 yaitu cukup puas. Lalu dilanjutkan dengan perhitungannya. Yang pertama, menentukan rumusan hipotesis. A0 sama dengan kepuasan mahasiswa FEB tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kantin UBB. A1 sama dengan kepuasan mahasiswa FEB berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kantin UBB. Yang kedua, menentukan taraf nyata. Sampel yang diambil 50, interval konfidensi 95% atau 0,05. DF sama dengan 50 dikurang 1 sama dengan 49. Yang ketiga, menghitung uji statistika. Di sini kami menggunakan uji F. Sebelum melakukan perhitungan, pertama mencari terlebih dahulu variabel X dan variabel Y. Di sini kami mendapatkan variabel X, XI 475, XI kuadrat 4631, dan variabel Y, YI 156, YI kuadrat 512, dan yang terakhir XI dikali YI 972. Selanjutnya menggunakan perhitungan regresi linear. Untuk regresi linear yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Untuk mencari nilai A menggunakan rumus sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat. Lalu, hasil dari variabel X dan variabel Y yang telah dihitung sebelumnya dipindahkan ke rumus ini, sehingga 156 dikali 4631 dikurang 475 dikali 972 per 50 dikali 4631 dikurang buka kurung 475 tutup kurung kuadrat, sehingga A bernilai 44,006. Dan rumus B, N dikali sigma XY dikurang sigma
X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat, sehingga 50 dikali 972 dikurang 475 dikali 156 per 50 dikali 4631 dikurang buka kurung 475 tutup kurung kuadrat, dan nilai B 4,303, sehingga regresi linear Y sama dengan 44,006 ditambah 4,303 X. Lalu dilanjutkan dengan menghitung jumlah kuadrat XY. Rumus dari jumlah kuadrat XY yaitu sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N. Jadi 972 dikurang 475 dikali 156 per 50, maka nilai jumlah kuadrat XY yaitu min 510. Kedua, menghitung jumlah kuadrat total. Rumus jumlah kuadrat total ditulis dengan JK Y sama dengan sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat per N. Jadi 512 dikurang 156 kuadrat per 50, maka jumlah kuadrat total yaitu 25,28. Ketiga, menghitung jumlah kuadrat regresi. Rumus dari jumlah kuadrat regresi yaitu B dikali jumlah kuadrat XY, dimana seperti yang telah dihitung sebelumnya, nilai B 4,303 dan nilai jumlah kuadrat XY min 510, sehingga didapatkan jumlah kuadrat regresi yaitu min 2194,3. Keempat, menghitung jumlah kuadrat residu. Rumus dari jumlah kuadrat residu yaitu jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat regresi, di mana nilai jumlah kuadrat total yaitu 25,28 dikurang dengan nilai jumlah kuadrat regresi yaitu min 2194,53, maka jumlah kuadrat residu yaitu 4722,53. Lalu yang kelima, mencari F hitung. Rumus dari F hitung yaitu jumlah kuadrat regresi per K per jumlah kuadrat residu dalam kurung N dikurang A dikurang 1 tutup kurung. K adalah banyaknya variabel independen, sehingga min 2164,53 per 1 dibagi 4722,53 dikali 50 dikurang 1 dikurang 1, sehingga nilai F hitung yaitu minus 0,0096. Dilanjutkan dengan mencari F tabel. Diketahui interval kofidensi 95%, sehingga error human 5% atau 0,05. Pertama, pada tabel horizontal df1 sama dengan k dikurang 1, sehingga df1 sama dengan 1. Pada tabel vertikal df2 sama dengan n dikurang k, df2 sama dengan 50 dikurang 2 sama dengan 48, sehingga pada f tabel dapatkan hasil 4,04. Yang kelima, menentukan daerah keputusan, di mana F hitung berada di H0 diterima. Dengan keputusan H0 berhasil diterima, artinya sudah ada cukup bukti bahwa kepuasan mahasiswa FEB tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kantin UBB. Terakhir, kesimpulan, berdasarkan hasil analisis, tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis 0. Dapat disimpulkan bahwa kepuasan mahasiswa FEB tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kantin UBB. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh kantin UBB tidak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepuasan yang dirasakan oleh mahasiswa FEB.